Halo semuanya, perkenalkan saya Jorisca Hendriana Budiman dari kelas 5T4. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu metode dalam mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu metode White Product atau WP yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan. Metode White Product atau WP adalah metode dalam sistem pendukung keputusan yang membandingkan beberapa alternatif dengan cara mengalihkan nilai setiap kriterianya yang sudah dipangkatkan dengan bobot masing-masing. Ciri utama metode WP adalah menggunakan operasi perkalian, memperhatikan bobot tiap kriteria, kemudian membedakan jenis kriteria antara benefit dan cost. Metode ini sangat cocok digunakan untuk kasus pengambilan keputusan seperti pemilihan restoran, laptop, karyawan, ataupun supplier. Dalam metode White Product, terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang pertama alternatif, yaitu pilihan yang akan dibandingkan. Yang kedua kriteria, yaitu faktor-faktor penilaian. Yang ketiga bobot kriteria, yaitu tingkat kepentingan tiap kriteria. Yang keempat nilai alternatif terhadap setiap kriteria. Yang kelima jenis kriteria yang terdiri dari benefit, semakin besar nilainya semakin baik, dan cost, semakin kecil nilainya semakin baik. Semua komponen ini digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Pada metode White Product, terdapat 3 rumus utama. Yang pertama adalah normalisasi bobot, yaitu bobot dibagi total bobot seluruh kriteria. Jika kriterianya bertipe cost, maka bobotnya diberi tanda negatif. Yang kedua adalah perhitungan vektor S, yaitu dengan mengalihkan nilai setiap kriteria yang sudah dipangkatkan dengan bobotnya. Yang ketiga adalah menghitung nilai preferensi atau V, yaitu membagi nilai S setiap alternatif dengan total nilai S semua alternatif. Kemudian kita masuk pada soal latihan. Pada soal ini, kita akan menentukan restoran terbaik dari 3 restoran, yaitu yang pertama Ungki Restoran, yang kedua Amin Restoran, dan yang terakhir Epi Restoran. Penilaian didasarkan pada beberapa kriteria seperti kualitas makanan, harga, pelayanan, suasana, dan jarak. Slide ini menunjukkan nilai setiap restoran terhadap masing-masing kriteria. Ungki Restoran memiliki nilai C1 sampai C5 seperti yang ditampilkan, yaitu C1 42, C2 66, C3 60, C4 75, C5 2,35. Dan Amin juga demikian, C1 50, C2 90, C3 72, C4 60, dan C5 1,421. Kemudian restoran Epi C1 63, C2 91,5, C3 65, C4 80, dan C5 2,585. Data ini merupakan dasar dalam melakukan perhitungan metode White Product. Di slide ini ditampilkan bobot tiap kriteria dan jenisnya. C1, C3, dan C4 merupakan kriteria benefit karena semakin besar nilainya semakin baik. Sedangkan C2 dan C5 merupakan kriteria cost karena semakin kecil nilainya semakin baik. Total seluruh bobot adalah 18. Pada tahap pertama, kita mengelompokkan kriteria menjadi 2 jenis, yaitu benefit C1, C3, dan C4, kemudian cost C2 dan C5. Pengelompokan ini penting karena akan mempengaruhi tanda pada bobot saat perhitungan. Pada tahap kedua, kita melakukan normalisasi bobot dengan cara membagi bobot masing-masing kriteria dengan total bobot yaitu 18. Yang dimana kriteria C1 bobot awalnya 5, kemudian dibagi 18, kemudian bobot normalisasinya menjadi 0,2778.
Untuk kriteria C2, bobot awalnya 3, kemudian bobot normalisasinya menjadi 0,1667. Untuk kriteria C3, bobot awalnya 4, bobot normalisasinya menjadi 0,2222. Kemudian sama dengan C4 yang merupakan bobot awalnya 4, bobot normalisasinya menjadi 0,2222. Kemudian kriteria yang terakhir C5, bobot awalnya 2, bobot setelah normalisasi menjadi 0,111. Untuk kriteria cost, bobot yang sudah dinormalisasi diberi tanda negatif. Hasil normalisasi bobot inilah yang akan digunakan pada tahap perhitungan berikutnya. Pada slide ini ditampilkan perhitungan vektor S untuk alternatif pertama, yaitu ungkek restoran. Setiap nilai kriteria dipangkatkan dengan bobot yang sudah dinormalisasi, kemudian dikalikan satu per satu, hasil akhirnya diperoleh nilai S1 untuk ungkek restoran, yaitu 8,285837. Slide ini menampilkan cara menghitung vektor S untuk alternatif kedua, yaitu Amin restoran. Prosesnya sama, yaitu dengan mengalihkan semua nilai kriteria yang telah dipangkatkan dengan bobotnya. Hasil akhirnya S2 untuk restoran Amin yaitu 8,652855. Selanjutnya, slide ini menjelaskan cara menghitung vektor S untuk alternatif ketiga, yaitu EPI restoran. Caranya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan mengalihkan semua nilai kriteria yang telah dipangkatkan dengan bobotnya. Hasil akhirnya S3 untuk EPI restoran adalah 8,971455. Hasil dari ketiga perhitungan inilah yang akan digunakan untuk menentukan nilai preferensinya. Setelah mendapatkan semua nilai S, kita lanjutkan dengan menghitung nilai preferensi atau nilai V. Nilai V diperoleh dengan cara membagi nilai S masing-masing alternatif dengan seluruh total nilai S, yang dimana seluruh total nilai S yaitu 25,906361. Untuk alternatif ungkek, nilai S-nya 8,285837 dibagi dengan seluruh nilai S, hasilnya menjadi 0,319837. Untuk alternatif Amin, nilai S-nya 8,652855 dibagi dengan seluruh nilai S, hasilnya 0,334005. Kemudian alternatif terakhir EPI, nilai S-nya 8,971455 dibagi dengan seluruh nilai S, hasilnya 0,346303. Dari hasil nilai V yang diperoleh, kemudian dilakukan perankingan. Restoran dengan nilai V tertinggi akan menempati peringkat pertama dan menjadi restoran terbaik. Yang dimana di sini peringkat pertama itu restoran EPI, nilai V-nya 0,346303. Kemudian peringkat yang kedua restoran Amin, nilai V-nya 0,334005. Dan peringkat yang terakhir, peringkat ketiga restoran ungkek dengan nilai V 0,319837. Kita masuk pada kesimpulan. Metode White Product digunakan untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan banyak kriteria dengan cara mengalihkan nilai yang telah dipangkatkan oleh bobotnya, sehingga keputusan menjadi lebih objektif dan terukur.
Berdasarkan hasil perhitungan pada soal latihan tadi, Epic Restoran menjadi pilihan terbaik karena memiliki nilai preferensi tertinggi, yaitu V0,346303. Dengan demikian, metode WP terbukti mampu membantu pengambilan keputusan secara logis dan terstruktur berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Demikian penjelasan saya mengenai metode White Product dan penerapannya pada latihan soal pemilihan restoran. Terima kasih atas perhatian dan waktunya teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.